Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari nomor 1. Gambar berikut menunjukkan nilai fungsi f dan g. Nilai dari g, f negatif 2 adalah berapa? Mari kita jawab. Sebelumnya saya ingatkan dulu ya. Ingatkah Anda? Asik. Yang namanya fungsi nih, itu merupakan suatu penghubung. Wis, istimewa ya. Jadi nama pasarannya ini penghubung saja nih. Apa yang dia hubungkan? Fungsi itu menghubungkan setiap nilai x ke tepat satu nilai y saja. Jadi setiap x itu punya pasangan ke y sebanyak satu saja pasangannya. Misal seperti 3 nih, coba lihat 3. Kita lihat 3 oleh gx itu berpasangan dengan siapa? Nih, kesini kan? Nah, berarti pasangannya nanti negatif 1 oleh gx. Kalau fx 3 berpasangan dengan set. Berapa ini? 2 ya? Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke masalah. Nilai dari g, f negatif 2 berapa? Nah, karena ini fungsi komposisi, maka kita harus mulai dari nih, komposisinya dulu ya, di dalamnya dulu. Jadi f negatif 2 itu berapa? Nih, kita jawab. Nah, ini kan rada-rada seru nih soalnya nih, karena kita hanya membaca data tanpa menghitung panjang lebar ya. F negatif 2 itu maksudnya apa sih? Nah, ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Negatif 2 ya berpasangan dengan siapa? Oleh f. Kira-kira seperti itu. Nah, cari sekarang x-nya negatif 2 di sini ya. Nih, ini negatif 2 nih. Berpasangan dengan siapa? Dengan berapa? Oleh f. F kan garis merah. Set. Nah, ini dia. Berapa nih? 1 ya. Nah, berarti f negatif 2 itu nilainya 1. Oke? Nah, sehingga bisa kita jawab sekarang masalahnya ya. G, f negatif 2. Nah, coba lihat. F negatif 2 itu kan sama dengan 1. Berarti G, f negatif 2 itu sama dengan G 1. Bagaimana? Gampang kan? Nah, sekarang dengan cara yang sama seperti f tadi, memetakan negatif 2 ke 1. Bagaimana kalau dengan G? G itu memetakan, memasangkan nilai 1 ini ke mana? Nah, cari x sama dengan 1. Nih kan, ini satunya, x-nya. Memasangkan kemana dia nih? Set. Nah, berapa nih? Oh, negatif 2 ya. Berarti G1 itu sama dengan negatif 2. Selesai dah. Bagaimana? Aman kan? Oke, jadi jawaban kita adalah A. Lanjutkan. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi daerah penyelesaiannya adalah, nah ini daerahnya ya. Saya ingatkan kembali bahwa istilah penyelesaian itu ketika titik ya, titik kan x, y ya. Oke, jadi ketika nilai x dan y ini disubstitusi, dimasukkan ke salah satu pertidaksamaan yang ada, itu jawabannya harus benar. Contoh. Kita pilih titik yang gampang-gampang saja. Misal di sini titik 0, negatif 2. Ya. Kita pilih E. Masukkan nilai-nilai ini ke E. Jadi 3 kali 0, benar ya, x-nya 0. Kemudian kurang Y, kurang negatif 2, tambah 3. Apakah besar dari 0 atau tidak? Ini kan 0 nih. Jadi ini kan 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan 5 itu kan begini ya. Oh, berarti ini ada peluang benar. Ya, yang E ini ada peluang benar tapi belum tentu benar. Kita harus bentuk pertidaksamaan garisnya dulu. Membentuk pertidaksamaan garis itu bisa kita pakai pendekatan membentuk persamaan garis. Ya. Ingat istilah ini. Milikku, milikmu. Miliki itu milikmu. Asik, anak muda ini. Baik, perhatikan ini. Ini kan 3 nih ya. Ini negatif 1. Jadi kita mulai sekarang. Negatif 1 ketemu dengan x, negatif x. 3 ketemu dengan y, berarti tambah 3y. Kira-kira begitu ya. Kemudian di sini nanti tandanya apa? Kemudian di sebelah kanan 3 kali negatif 1, negatif 3. Habis ini bisa ya.
Tunggu, kita lihat dulu kondisi. Semua X itu positif. Nah, berarti positifkan dulu X-nya dengan cara kalikan dengan negatif 1. Hasilnya kan X kurang 3Y. Di sini 3, ya. Tandanya apa? Entarlah. Kemudian karena semuanya di kiri, maka yang ini harus ke kiri. Jadi X kurang 3Y. Bagaimana caranya supaya ke kiri? Kita kurangi 3. Jadi kurang 3 dong ya. Di sini mengikut tandanya, di sini 0. Nah, sekarang sudah bisa kita menyalah-nyalahkan pilihan. Seperti A. Salah ya. Karena yang kita inginkan adalah X kurang 3Y. Ini ada benar. Ini oke, ada benarnya. Kemudian salah kan? Ini tadi berarti sebagai pengecoh. Nih. Ini pengecoh nih. Lanjut. Kembali ke istilah penyelesaian. Ketika kita substitusi titiknya, ya, nilai X dan Y itu ke pertidaksamaan ini, maka nanti harus mengikut tandanya, apakah kecil atau besar dari 0. 0, negatif 2. 0, negatif 2. X-nya, Y-nya. X-nya 0, kurang 3. Y-nya negatif 2, kurang 3. Nah, ini kan 6 ya. 6 kurang 3. Berapa nih? 3. Apakah 3 itu positif atau tidak? Begini kan? Nah, karena besar sama dengan 0. Karena besar dari 0, maka di sini juga harus pasang lebih besar. Mengikut sama dengannya karena garisnya tidak putus. Kira-kira begitu. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke? Oke, lanjutkan. Lanjut ke soal nomor 3. Soal geometri. Dalam persegi ABCD, persegi. Nah, ciri-ciri persegi apa nih? Sama ya. Jadi ini sama panjang antara AB sama dengan BC atau AD. Oke. Terdapat dua lingkaran identik yang saling bersinggungan tepat di tengah persegi dan di tepi persegi seperti pada gambar. Nah, berarti bersinggungan di sini, sini, sini. Lanjut. Jika diameter lingkaran tersebut 2 cm, maka luas daerah yang diarsir. Nah, sepertinya teman-teman sudah bisa. Mau bikin apa? Ya. Ya enggak? Bisa ya? Yaitu dengan cara bagaimana? Luas persegi dikurangi luas lingkaran yang ada 2 ini, itulah luas arsiran. Ya enggak? Jadi luas arsiran sama dengan luas ABCD dikurangi luas lingkaran, ya. Nah, ingat enggak luas lingkaran itu bagaimana nih? Saya ingatkan ya. Luas lingkaran itu pi r kuadrat. Sedangkan luas persegi, ya pasti panjang sisi kali sisi, ya. Jadi kita tulis saja AB kali BC. Oke? Oke. Mari kita lanjutkan. AB kali BC. AB berapa? Nah, perhatikan diameter lingkaran ini. Diameternya katanya 2. Diameternya 2. Karena semuanya saling bersinggungan, maka pasti AB itu 2 tambah 2, ya. Jadi AB itu pasti 4. BC juga 4. Nah, kurang pi. Pi enggak usah karena pilihannya memuat pi semua. Kali R. R itu jari-jari lingkaran. Coba perhatikan diameternya kan 2. Jari-jari kan setengah diameter ya. Nah, berarti ini 1. Nih, jari-jarinya 1. Sorry, kita lupa ya. Bahwa langsung saja nih, kalau ada 2 lingkaran ya kali 2 saja ya. Jadi kita kali 2 di sini saja nih. Nih. Oke, lanjut. 4 kali 4 berapa? 16 kurang pi r kuadrat. 1 kuadrat kan 1 kali 2. Kenapa kali 2? Karena ada 2 lingkaran. Jadi 2 pi jawabannya. Sudah ada jawabannya? Sudah kelihatan. Jadi jawabannya adalah C. Gimana? Oke, itulah luas arsiran, yaitu luas persegi besar ini ABCD dikurangi dengan 2 kali luas lingkaran karena identik. Jadi kita hitung 2 ya. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Kita
Kita baca dulu soalnya. Suatu garis pada bidang XY melalui titik 1,4 dan bergradien 3. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut terletak pada garis itu? Jawabannya yang mana nih? Nah, sebelum kita jawab ya, saya ingatkan dulu yang namanya terletak pada garis. Contoh-contoh. Misalkan ada garis Y sama dengan 3X plus 4. Apakah suatu titik itu terletak pada garis ini? Ya, misalkan saya punya titik ini ya. 1,4 saja nih. Apakah 1,4 terletak pada garis ini? Ya, 1,4 ini harus memenuhi persamaan. Artinya, setelah disubstitusi, dimasukkan nilai-nilainya harus benar. Yang benar itu yang mana? Ya, kiri sama dengan yang kanan. Kira-kira begitu. Jadi, Y-nya 4, set. X-nya 1, 3 kali 1 kan 3. Tambah 4. Salah ya. Jadi 4 tidak mungkin sama dengan 3 tambah 4. Kesimpulannya apa? Ya, 1,4 pasti tidak terletak pada garis ini. Y sama dengan 3X tambah 4. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke masalah kita. Nah, soal yang seperti ini bisa kita jawab dengan dua cara. Caranya seperti ini. Pertama, pakai jalur gradien. Kenapa jalur gradien? Karena di sini disebutkan gradiennya 3. Ingat bagaimana itu gradien? Suatu garis dinotasikan dengan M ya. Jadi itu selisih Y per selisih X. Atau sama dengan Y1 kurang Y2, X1 kurang X2. Kalau mau dibalik bisa, yang penting serentak nih. Itu cara pertama. Sedangkan cara kedua, kita bentuk apa yang dibentuk nih? Bentuk persamaan garis. Kira-kira seperti itu. Ingat mungkin bagaimana persamaan garis yang ada titik dan ada gradiennya. Kira-kira begini ya. M X kurang X1 tambah Y1. Tapi kita tidak akan melalui jalur ini. Kenapa tidak memilih jalur ini? Karena pasti lebih lama dibanding yang ini. Cara pertama ya. Baik, kita tes dari nomor 1. 1,4 dengan 0,1 ya. Jadi ini titik pertama, ini titik yang kedua. 4 kurang 1 per 1 kurang 0. Berapa nih? 4 kurang 1 kan 3. 1 kurang 0, 1. 3 per 1 berapa? 3. Nah, berarti gradiennya itu kan 3 nih. Berarti benar ya. Berarti titik ini terletak pada garis yang kita maksud di masalah ini. Jadi pilihan 1 harus benar. Sehingga pilihan yang tidak memuat angka 1 itu salah. Jadi seperti ini. 2 dan 4 kan salah ya. Hanya 4 saja, pasti salah. Kemudian yang mana lagi nih? Semuanya benar? Belum tentu. Oke. Lanjut, berarti sisa A, B, dan E. Coba kita tes yang nomor 2. 1,4 dengan 2,5. Berarti 4 kurang 5 kan negatif 1. Benar ya? 4 kurang 5 per 1 kurang 2. Berapa nih? 4 kurang 5 negatif 1. 1 kurang 2 itu negatif 1. Negatif 1 per negatif 1 kan 1 ya. Padahal gradiennya 3. Berarti salah. Jadi titik 2,5 itu tidak terletak pada garis yang kita cari. Sehingga pilihan 2 salah ya. Jadi pilihan A, B, C, D, I tadi yang memuat 2 pasti salah. Ini dan ini. Nah, jadi jawabannya kita adalah pasti B. Oke, gampang kan? Iya dong. Lanjut soal nomor 5. Di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah... Mari kita jawab ya. Jawabnya tidak perlu mencakar-cakar nih, mencoret-coret saja nih. Y sebagai fungsi dari X itu, teman-teman tahu bagaimana notasinya? Y sama dengan Fx. Maksudnya apa? Ya, ingat seperti soal nomor 1 tadi. Yang namanya fungsi itu pasti menghubungkan setiap nilai X ya ke tepat satu nilai Y. Jadi kalau ada X yang punya 2 pasangan ya ke Y, 2 hubungan ke Y, maka itu bukan fungsi. Kira-kira seperti itu ya. Coba lihat A. Setiap X, coba X di sini. Di sini kan pasangannya. Nih, kalau X di sini, ini di sini. Jadi beda-beda ya. Dan beda-beda dan hanya satu saja pasangannya setiap X-nya. Di sini. Set, sini, set, sini. Set, sini, set. Kira-kira begitu. Setiap X juga punya satu pasang. Ini
Kira-kira seperti itu juga ya. Nah, kalau yang ini. Nah, ini persoalan nih. Coba kita pilih di sini. Diarahkan ke sini, diarahkan ke sini, diarahkan juga ke sini. Jadi bahkan dia punya 3 pasang. Ya. Jadi yang salah, yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X itu adalah ini ya, D. D jawabannya. Oke? Oke. Baik, saya kira ini soal yang terakhir. Semoga di lain kesempatan kita bisa bahas lanjutan soal-soal yang lain tentang pengetahuan kuantitatif persiapan UTBK. Semoga kalian yang sedang berjuang mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang nanti berguna di tes UTBK nanti. Oke, semoga sukses. Pesan terakhir sebelum video ini selesai, jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.